Ini hadis Pak. Wa an la tubihuha, dosa hukumnya. Sebab apa? Kalau kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah belum pernah membentak istrinya. Beda dengan Muhammad Pali. Kalau Muhammad itu tampak. Kalau dibentaknya itu ujung-ujungnya kan tidak tahu. Contoh, umpamanya Angga pulang karena ketika pergi belum ngopi, tahu-tahu Angga balik minta kopi sama istrinya, buatkan kopi, dibuatkan kopi. Ternyata ketika dibuatkan kopi gulanya kurang, agak pahit kopi. Langsung Angga emosi. Ujung-ujungnya kan tidak tahan. Yang namanya emang belum genap setahun. Aku menikah denganmu, ingin mencoba hidup satu dalam cintamu dan juga cita-citamu. Ujung-ujungnya apa katanya? Diriku bukan sebuah gaun, tidaklah hilang indahnya. Dapat kau beli yang baru. Ditanya oleh kawannya, kenapa Mbak Emma? Mulanya biasa saja. Ceramah. Kadang-kadang malu sendiri ceramah kayak gini. Ini kan tidur biasanya. Ini sudah jam 12 lewat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu. Jadi wa alla tufihu. Yang paling penting Adibuha bil akhlakil karimah. Yang nomor 4, didiklah istri kamu Mas Angga dengan akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik Mas Angga? Jangan biasakan kita suami ini kalau nyuruh istri pakai isyarat mata. Kan ada dong, mah ambilkan kotak mobil mah, di mana? Ada tak model suami kayak itu? Di mana? Yang paling jengkel lagi Pak, kalau nyuruh istri sambil ngerokok, mah ambilkan kotak motor mah, di mana Pak? Ya gimana suami punya wibawa di depan istri? Oh kadang-kadang suami tidak pernah menghargai istri. Pakai tangan ngapus, mah ambilkan kotak mobil mah, di mana Pak? Tuh di atas meja, tuh di atas lemari. Tangan juga ikut bicara. Enggak. Makanya tolong adibuha. Yang paling penting lagi yang nomor 6, wa alla tadribal wajha. Haram hukumnya kamu kalau emosi mukul wajah istri. Biasanya kan ada tuh Pak, suami kalau tidak mukul wajah biasanya perabotan rumah dibanting. Nah, kalau suka memukul, Angga suka mukul Emma, ujung-ujungnya kan tidak tahan yang namanya Emma. Kalau begini caranya aku tidak kuat. Gitu. Apa kata Emma kalau sering dipukul itu tadi? Terkadang kau lembut, terkadang kau kasar, bikin hati bertanya siapa kau. Terkadang kau lembut, terkadang kau kasar, kadang nggak tahan dipukul terus. Akhirnya yang namanya Emma nak balik ke Pagar Agung sana. Kalau begini tak kuat. Nak balik sana. Balik nih nyari Emma jalan kaki Pak. Dari Pali ke Pagar Agung sana. Jalan kaki apa kata ditanya oleh kawan, mau kemana Mbak Emma? Hilang bisa cintaku malam. Balik iya. Hilang gitu ujung-ujung. Hati sedih tidak karuan. Kalau sudah balik, suami mana sih Pak yang merasa enak di rumah kalau tidak ada istri? Sehebat apapun suami, sejibintar apapun suami, tidak ada istri di rumah, tidak indah hidupnya. Akhirnya kalau sudah istri balik kepada aku, ujung-ujungnya apa? Angga dewean di balik, mundar mandir antara sekolah ke masjid, ke sana salah, ke sini salah. Ujung-ujungnya apa? Dia meratap dan menatap. Apa kata Angga ditinggal istri? Wahai angin pengembara, ujung-ujungnya terbangkan tirai penghalang di hatinya agar merasakan getarannya jiwa, kata suami. Ujung-ujungnya apa? Duduk sendiri Angga. Apakah belum juga kau mengerti atau memang tiada cinta lagi? Kan gitu. Akhirnya langsung ada kawannya Angga bilang, sudah Angga, jemput istri kamu ke Pagar Agung sana. Niat. Yang namanya istri suka gitu biasa. Istri aku juga gitu. Dikejar oleh Angga. Jatuh baru aku. Oh, jatuh. Angga, istri kalau disakiti hatinya, istri kalau dilukai perasaannya,
Kalau suami minta maaf Pak, biasanya istri tidak langsung memaafkan. Biasanya istri sok jual mahal. Ya nian Bu, kerja sampai dia sudah lama, Papa minta maaf Ma, demi Allah Ma, Papa hilaf Ma, Papa tidak akan ulangi lagi Ma, please Ma, please. Apa kata Emang? Sakit jatuh di sini. Makanya tolong jangan suka memukul wajah istri. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang solehah qanitatun, istri yang taat kepada Allah, hafizatun, istri yang pandai memelihara kehormatan diri, bima hafizallah, sebagaimana Allah telah memelihara kehormatannya ketika dia masih gadis. Mbak Emma, singkat saja, istri solehah yang pertama, wain amartaha atau adka, kalau diperintah suami jangan ada istilah nanti kaget. Selama perintah itu bukan maksiat mungkar kepada Allah, wajib ain hukumnya istri menjalankan perintah suami. Kalau istri saya lain Bu, kalau diperintah langsung berangkat, kalau dengan duitnya. Itu istri saya loh, istri saya. Kalau ibu-ibu di sini Allah sama baik. Itu makanya tolong laksanakan perintah itu. Yang kedua, innador tasarrotka. Apa hak seorang istri kepada suami? Kalau dipandang suami Mbak Emma, pandai-pandailah kamu memuaskan dan menyenangkan hati suami kamu ketika memandang kamu. Nah, sekarang kan banyak suami melihat istrinya sendiri tidak tertarik. Nama mana? Istri tidak pernah dandan. Kalau keundangan cah ini Pak tidak salah-salah, undang kemana? Undangan. Baju apa yang tidak keluar? Pakaian apa yang tidak keluar? Tapi kalau di rumah tidak pernah dandan, daster bolong-bolong, kadang-kadang putan tidak katik penitinya. Suami menjerit, apa kata suami? Ya Allah Tuhan, aku kok tidur dengan mak lampir nih. Ujung-ujungnya apa? Suami tidak betah di rumah, betahnya di pos kambing. Contoh-contoh, ketika duduk berdua di teras rumahnya, tahu-tahu ada perempuan lewat cantik, namanya Dewi. Lalu ketika Dewi lewat, langsung suami bilang, Mama, Bu Dewi, seksi, mata kau. Dia tersinggung istri. Makanya pandai-pandailah kamu memuaskan hati suami kamu ketika memandang kamu. Kesimpulannya, fa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau terjadi perselisihan antara kalian berdua, Mas Angga marah, tolong Mbak Emma diam. Mbak Emma ngomel-ngomel Mas Angga, anggap saja anjing menggonggong kabila berlalu. Itu sudah biasa. Bukan betino namanya kalau tidak galak mengomel. Artinya apa? Kalau istri ngomel terus, Angga, obatnya ada dua. Pertama, pakai lagi. Bila bersalah, hukum aku. Masih tetap ngomel, gampang. Tempeleng pakai duit 10 juta. Berhenti. Pas ngomel, maka apa? Tidak percaya, praktekkan itu. Ya, kenapa Pak Bu saya bisa ngomong? Pengalaman. Nah, kalau dinasihati, sabar Ma, innallaha ma'as sabirin. Malah istri menjawab, aku sudah hafal ayat itu. Padamu betul. Makanya, jadi tolong kalau kalian saling ego, Angga merasa menang sendiri, Emma merasa menang sendiri, ujung-ujungnya apa untuk Angga? Itu tadi, masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, nyuci baju sendiri, ujung-ujungnya meranalah diri merana. Lalu untuk Emma, di teras biru, kau sendiri lagi. Kalau sudah bubaran seperti itu, pihak ketiga tampil. Siapa itu Pak? Bisik-bisik tetangga. Kalau sudah bisik-bisik tetangga, pihak kelima tampil. Siapa pihak kelima? Ada Mbak Dukun. Makanya tolong saling pengertian di antara kalian berdua. Kesimpulannya, kalau kalian ingin bahagia dunia akhirat, syaratnya cuma 5. Pertama, sadar melaksanakan perintah Allah. Kedua, sadar meninggalkan larangan Allah. Ketiga, sadar mensyukuri nikmat Allah walaupun nikmat itu belum cukup untuk kalian berdua. Yang keempat, qanaah, menerima kelebihan dan kekurangan. Angga, Emma, manusia tidak ada yang sempurna. Suami butuh istri, istri butuh suami. Yang kelima, supaya kalian jauh dari balak dan musibah, kalau kalian sukses, kalian jangan lupa kedua orang tua kalian. Kenapa? Sehebat apapun kalian, tanpa beliau-beliau ini tidak ada artinya kalian. Ibu bapak yang dirahmati Allah, semoga kedua mempelai
dirahmati Allah, mendapatkan rezeki banyak halal dan barokah, panjang umur penuh dengan barokah, anak soleh dan solehah, jauh dari balak dan musibah, termasuk keluarga kita semua yang hadir di sini. Insya Allah kita jumpa lagi. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.